Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan jurnal tentang analisis, abreviasi, dan konversi pada bahasa gaul di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Lydia dengan nomor NIM 12510030001. Dan saya Aisyah Aska Askia dengan NIM 12510303008. Yang pertama, ada bagian pendahuluan. Bahasa merupakan elemen krusial komunikasi sosial yang bersifat dinamis dan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Dominasi ruang interaksi digital di abad ke-21 telah mendikte pola komunikasi remaja, sehingga memunculkan bahasa gaul yang mengedepankan aspek kepraktisan, kecepatan, dan ekspresi emosional. Tuntutan efisiensi dalam komunikasi digital inilah yang memicu munculnya fenomena linguistik berupa abreviasi dan konversi. Penelitian ini hadir untuk memberikan kebaruan dengan membedah interaksi morfologis antara kedua proses tersebut secara integratif. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam meneliti substansi makna dari sebuah fenomena kebahasaan melalui analisis kata dan kalimat yang mendalam. Data dalam penelitian ini berupa tuturan tertulis yang mengandung unsur abreviasi dan konversi. Sumber data utama diperoleh dari kolom komentar pada akun TikTok, YouTube, dan Instagram. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak catat, yaitu dengan mengamati secara seksama interaksi bahasa pada akun-akun tersebut, kemudian melakukan dokumentasi data untuk dianalisis. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kebahasaan sesuai dengan kategori morfologisnya, kemudian menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya untuk menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Berikut adalah analisis hasil temuan terhadap abreviasi dan konversi pada bahasa gaul di media sosial. Terdapat aplikasi WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram. Berikut adalah pembahasan abreviasi. Abreviasi adalah proses morfologis yang mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi kependekan. Berikut adalah klasifikasi abreviasi. Yang pertama, akronim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan akronim sebagai singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Yang kedua, ada singkatan, ialah salah satu proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Yang ketiga, ada penggalan, ialah proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian leksem. Yang keempat, kontraksi ialah proses pemendekan yang meringkas leksem dasar atau gabungan leksem. Yang terakhir, ada lambang huruf, ialah proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan, atau unsur. Berikutnya adalah pembahasan konversi. Konversi adalah proses morfologis di mana kata berubah kelas atau fungsi gramatikalnya tanpa mengubah bentuk dasarnya. Adapun contoh konversi, yang pertama itu kata benda, kalimatnya tolong kamu ambilkan gunting di atas meja itu. Gunting disebut sebagai nama alat, kemudian berubah menjadi kata kerja, yaitu kamu gunting kertasnya yang rapi ya, atau tindakan, melakukan suatu pekerjaan dengan cara memotong bahan yang telah disediakan. Kemudian simpulan, bahasa gaul yang digunakan sehari-hari memiliki dasar morfologis yang kuat pada proses abreviasi dan konversi. Penggunaan kedua proses ini bukan sekadar sarana komunikasi yang praktis, melainkan sebuah inovasi linguistik dan adaptasi modern yang mencerminkan kebutuhan komunikasi cepat di ruang digital. Oleh karena itu, bahasa gaul dapat menjadi bahan pembelajaran yang menarik untuk dianalisis lebih dalam dalam studi sosiolinguistik dan morfologi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.